Tema bulan ini adalah mempermuliakan Tuhan, glorify God. Saya ajak lihat ayat pertama dalam Yohanes 15. Kenapa ayat pertama? Karena ada 1000 ayat lebih yang kita akan buka pada pagi hari ini. Dan saya melihat tadi Matthew, mudah-mudahan langsung digantikan. Yohanes 15 ayat yang ke-8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah, menurut ayat ini jelas, salah satu cara memuliakan Tuhan adalah berbuah banyak. Kan gitu toh? Nah pertanyaannya, bagaimana berbuah banyak? Kita lihat ayat sebelumnya, di ayat yang ke-7. Di ayat yang ke-7 dituliskan begini, jikalau kamu tinggal, mana? Kok hilang? Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Terus kemudian dituliskan, jika kamu berbuah banyak, kamu akan mempermuliakan aku. Jadi bagaimana konteksnya Yohanes 15 tentang berbuah banyak adalah tinggal di dalam Tuhan. Kan ceritanya begitu. Kita bisa berbuah banyak kalau tinggal di dalam Tuhan. Dan salah satu pengertian tinggal di dalam Tuhan adalah tinggal di dalam firman. Jadi pagi ini saya mau sharing tentang tinggal di dalam firman Tuhan. Gimana sih maksudnya tinggal di dalam firman Tuhan? Pengertiannya apa sih tinggal di dalam firman Tuhan? Saya itu ingat tentang Yosua 1 ayat 8. Yuk kita buka ayat yang ketiga nih. Yosua 1 ayat 8, pasti banyak yang hafal ya. Ini merupakan salah satu ayat yang seringkali menjadi bahan meditasi saya nih ceritanya, perenungan. Yosua 1 ayat 8. Yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saya percaya anak-anak youth yang datang ke sini pasti punya banyak cita-cita. Saya berdoa pulang dari sini kalau misalnya nanti balik ke Indonesia kalian akan berhasil. Amin. Saya enggak tahu tujuan kalian apa. Yang punya tujuan dapat jodoh orang bule, kalian berhasil. Kan gitu ya. Ya. Yang punya tujuan untuk selesaikan kuliah, kalian juga berhasil dan beruntung. Nah, menurut ayat ini ada 2 stage, ada 2 poin, yaitu memperkatakan dan bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Itu pengertian tentang firman Tuhan. Saya tidak akan terlalu banyak di dalam sini, tapi saya hanya menyinggung sedikit. Dua poin yang mengenai firman, yaitu tinggal di dalam firman adalah memperkatakan dan bertindak hati-hati. Memperkatakan ini bahasa aslinya, keren banget. Bahasa aslinya ada murmuring. Do you know the word murmur? Can you practice how to murmur? Nah itu Bang Jul langsung. Ternyata salah satu bentuk melakukan firman adalah dengan kayak Bang Zul tadi. Orang bahasa Indonesia bilang apa? Komat kamit. Komat kamit. Ada terjemahan lagi bahasa aslinya whisper. Berbisik. Ada bahasa asli lain lagi adalah membayangkan. Membayangkan. Nah saya tidak akan fokus di sana. Tetapi saya mau fokus pada poin yang kedua, yaitu bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Kalau Yosua 1 ayat 8 bilang begini, kalau Anda dan saya melakukan seperti yang firman tulis, kita pasti berhasil. Dan Alkitab bilang kalau kamu mau berbuah banyak, tinggal di dalam firman. Jadi tinggal di dalam firman maksudnya apa? Melakukan firman.
bertindak hati-hati sesuai dengan yang firman Tuhan tulis. Bisa nangkep? Saya kasih contoh. Saya seringkali ngomong sama jemaat. 3 hari lalu waktu Zoom, saya ditanya sama seorang jemaat. Bu, apa yang menjadi modal Anda sehingga selama tinggal di Australia Anda bisa melewati banyak proses dan masalah dan menang? Saya bilang begini, modal saya cuma satu. Tuhan berbicara, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Tuhan berbicara, kata Smith Wigglesworth, saya mempercayainya, selesai sudah persoalannya. Pokoknya modal saya cuma satu. Tuhan ngomong apa, saya nurut. Pasti jadi, pasti berhasil. Kalau Tuhan bilang belok kanan, nurut aja, pasti berhasil. Kalau Tuhan bilang diam aja, pasti berhasil. Cuman modal itu satu aja kita nggak lakukan kok. Terus kemudian saya ditanya, masalahnya Bu, saya enggak dengar Tuhan bicara. Saya bilang begini, banyak orang berpikir kalau mendengar Tuhan bicara harus Tuhan datang ke kamar, bentuk sinar, pakai baju putih, Anda akan pingsan. Karena mau pikir kuntilanak. Tuhan enggak kayak gitu, saya juga enggak pernah. Tuhan tiba-tiba masuk ke kamar saya. My daughter, terus ada ekonya. I love you. Serem ya, serem kalau gelap-gelap. Jadi bukan seperti itu. Salah satu cara yang paling bisa menangkap suara Tuhan adalah firman. Firman Tuhan. Nah, dari situ banyak jemaat itu mulai praktek. Mereka itu mulai praktek. Satu kali saya diundang seorang jemaat di Surabaya. Dia itu, saudara percaya enggak, di Alkitab itu ada banyak petunjuk Tuhan untuk bisa kita bertindak sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Amin. Satu kali ada jemaat ngundang saya kan tinggal di Surabaya tuh di Citraland. Yang tahu Citraland ya? Nah itu saudara, ada jemaat mau pindah toko. Jadi dulu pasar Citraland, kalau ada yang tahu, di lokasi di Jiwok. Yang lama di Jiwok, kemudian yang baru dipindah ke daerah Taman Puspa. Kemudian ada seorang jemaat juga dipindahkan, tokonya udah jalan laris di pasar Jiwok. Kemudian dipindahkan ke tempat baru, kan belum tentu bisa rame kan. Nah dia ditawari 2 stand, suruh milih stand depan atau stand belakang. Singkat cerita, saya tidak akan perpanjang karena saya pernah share ini, saya lupa di sini apa pernah. Dia ditawarin stand depan atau stand belakang. Nah saudara, kadang-kadang menemukan pimpinan Tuhan tidak langsung 1 menit ya. Untuk menemukan pimpinan Tuhan sampai ke Perth, it takes 5 years for me. Tapi seringkali waktu jemaat, saya datang ke Surabaya, waktu jemaat ketemu saya, mereka minta hanya in 5 second. Kemarin Zoom ada yang bilang begini, Bu Ruth, Tuhan ngomong apa buat saya? Waduh, saya bilang, hanya Tuhan. Kalau ibu tanya saya kan berarti ibu tanya, ibu ngomong apa buat saya kan gitu toh. Saya enggak tahu. Nah dia as in 5 second mau tanya. Belum lagi jemaat itu kadang-kadang memperlakukan saya seperti macam-macam ya. Ada jemaat itu yang paling lucu. Datang ke saya, Bu Ruth, tolong tanya. Suami saya minggat seminggu ini. Di mana suami saya? Ya bukan saya Bu, yang nyembunyikan. Kenal aja juga enggak. Yang greget ini, dia tiba-tiba mengeluarkan dari tasnya kaos kuning. Saya pikir saya mau dikasih kaos. Apa ini Bu? Bu, tolong. Barangkali ibu kalau tidur, when you sleep, take this t-shirt. Who knows God say something about where my husband. Jadi saya tuh berubah fungsi dari hamba Tuhan. Jadi anjing pelacak. Saya bilang begini, Bu, kalau saya benar-benar bawa kaos suami ibu, saya aja enggak pernah bawa kaos suami saya buat dibawa tidur.
Apa kata orang, apa kata suami saya bawa kau suami ibu, dipikir aku punya simpenan. Gimana? Jadi banyak yang seperti itu saudara. Nah ibu ini nih mau pindah stan, tanya sama saya. Bu yang mana stannya? Saya sudah tanya sama Tuhan, tapi I cannot hear anything and I cannot find any sign. Please help me. Saya bilang, I cannot promise you karena aku bukan dukun. So I will try, but if God doesn't say anything, I will say nothing. Sampai di depan 2 toko saya doa diam. Lord, if okay, speak. Enggak ada angin bertiup, tidak ada daun jatuh, atau tidak ada burung merpati terbang di kepala. Terus tiba-tiba saya bilang, aduh udah dapat apa-apa. Saya coba lagi di toko satunya. Enggak ada sensasi bulu kuduk berdiri. Akhirnya setelah cukup lama saya bilang, sorry Ci, saya enggak dapat apa-apa. Ya enggak apa-apa Bu, thank you buat sudah bantu. Ya enggak apa-apa. Saya mau jalan pulang, saya bilang gini, Tuhan kasihan loh. Kalau boleh. Ini enggak maksa. Please bicaralah lewat firman-Mu. Kalau boleh. Tapi kalau enggak boleh ya enggak apa-apa. Ini kepepet loh Bapak Ibu, jangan ditiru. Ini tidak biblical, tapi ini ilmu kepepet. Saya bilang, dalam nama Yesus, urapi tangan saya Tuhan, supaya bisa menemukan ayat yang cocok, sesuai dengan yang kamu mau. Saya buka dalam nama Yesus, kayak orang simsalabim. Wah persis tulisannya bilang begini, di depanmu tumbuh-tumbuhan hijau, daun-daun yang lebat. Tokonya yang di depan itu gak ada parkiran, gak ada tumbuhan hijau. Toko yang di dalam bakalan berhadapan dengan stand jualan sayur. Saya ya dengan polosnya, kalau Bapak Ibu jadi saya apa? Ini ilmu gatuk. Ilmu cocok logi. Kalau saudara jadi saya apa? Ayo, stand luar apa stand dalam? Dalam. Nah bener toh. Saya juga ngomong, Ci, kalau menurut ayat yang saya dapatkan secara cepat. Saya ngomong. Jadi artinya kalau salah jangan salahkan saya loh ya. Terus ini kok di depan tumbuhan hijau. Loh tadinya waktu baca, oh berarti yang depan sayur Bu. Oh dia juga nangkep kok yang sama. Ya saya bilang, oke, kalau gitu gimana Ci? Ya udah Bu, daripada belas sama sekali, ya saya ikutin aja. Di dalam, rame. Karena yang ternyata pikiran manusia kan gini, yang di luar kan langsung orang lihat ya. Itu pikiran kita, ternyata lain. Yang di luar orang memang langsung lihat, tapi parkir terus orang bilang gini, tak makan dulu di dalam nanti aja balik. Pada kenyataannya setelah makan di dalam lupa. Muter-muter di toko di dalam, bisa nanggep. Jadi akhirnya yang di luar sepi. Jadi untung rame. Makanya setiap kali saya ke pasar Citraland ke toko itu, tacinya kan jual jajan pasar, terus telur ayam. Saya mesti beli telur ayam kampung. Setiap kali saya beli enggak boleh bayar, selalu dikasih banyak plus jajan pasar. Kemarin belum sempat ke sana jadi saya enggak kulaan telur saya. Belum sempat, aduh. Ini taci ini. Lah, rupanya ada temennya yang melihat keberhasilan dia. Gimana caramu kok bisa pinter milih toko? Terus dia cerita, pakai firman, semua tuh udah di firman. Temennya niru, dia mau bisnis. Tuhan urapi tangan saya, tuntun, bicaralah. Saya enggak ngerti suaramu tapi bicaralah dalam nama Yesus. Dia kan mau usaha apa Tuhan? Belilah kain putih daripadaku di kitab Wahyu. Belilah kain putih, oh jual kain. Jual kain beneran, buka kain toko kain di Pasar Atom. Laris. Konconya tahu niru. Pakai cara yang sama, sembahyang. Tuhan urapi tangan hambamu supaya menemukan bagaimana usaha yang kau mau. Dalam nama Yesus. Buka. Hai kamu keturunan ular beludak. Loh kok gak cocok? Ini siapa ini? Waduh, gawat. Masa jualan kayak di PTC jualan reptil?
Jadi artinya nggak semuanya bisa seperti itu. Tapi pada dasarnya kita itu, kenapa Yosua 1 ayat 8 bilang begini, bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya, karena memang kita pasti bisa menemukan petunjuk Tuhan di firman. Betul nggak saudara? Ya contohnya kayak ilmu gadok tadi. Tapi kan enggak selalu all the time seperti itu. Saudara dan saya, kalau kita ini punya input yang banyak, pasti outputnya juga keluar. Percaya enggak kalau setiap hari kita baca firman, ngerti enggak ngerti, pasti Tuhan pakai suatu saat itu muncul. Gitu kan? Contoh, kalau setiap hari dengar film Korea, tiap hari, 1 hari 3 kali nonton film Korea, Anda tidak percaya. Kemana Anda berjalan terbayang film Korea. Mau makan terbayang film Korea. Mau minum terbayang film Korea. Apalagi kalau artis tertentu terbayang Lee Min Ho. Bukan Jun Min Ho. Terbayang Lee Min Ho. Nanti mau makan ingat Lee Min Ho. Mau tidur saya sampai gitu loh. Dulu zaman saya ada film apa ya namanya telenovela Cassandra. Bukan, sebelum Maria Mercedes itu ada Cassandra. Tahu ya, yang angkatan kayak Miguel mulai berkumis berbrewok gitu tahu. Itu Cassandra. Saya itu ngefans kecanduan film Cassandra. Saudara tahu, sampai ketika sembahyang itu loh. Terus kadang-kadang namanya sembahyang itu kan rodok ngantuk-ngantuk. Terus Tuhan berkati Cassandra. Loh kok bisa larinya ke berkati Cassandra? Karena inputnya Cassandra, saudara. Nah, satu kali seorang businessman, saya pernah cerita gini, dia punya pabrik roti. Satu hari, salah satu pabrik rotinya ada 27. Salah satu dari pabrik rotinya omset setiap hari 12 miliar. Rotinya, omset setiap 1 hari. Pada waktu saya berkunjung ke pabriknya itu rapi banget, bagus kayak hotel. Saya kagum ada pabrik roti seperti itu. Tidak ada bercak kotoran tepung sedikit pun. Saya tanya, kok bisa pabrik engkau ini bagus banget, pakai ISO ta? Dia bilang, iya Bu, saya pakai ISO. Wah makanya, Anda tahu ISO? International Standard Organization atau wis mirip-mirip lah, tidak sesat-sesat banget, pokoknya gitulah. Pokoknya mereka mengaturkan manajemennya, ditata semua bagus, profesional. Saya pakai ISO Bu, tapi bukan ISO-nya yang Ibu tahu. Memang ada ISO kayak apa lagi Pak? Dia bilang ISO Alkitab. Loh kok bisa? Saya ini belajar ngatur pabrik dari Alkitab. Loh Pak, di Alkitab enggak ada loh kata pabrik. Bagaimana Bapak bisa ngatur Alkitab? Saya kasih contoh ya Bu, mesin. Di Alkitab itu dituliskan tanah pada tahun ke-7 harus istirahat. Di perjanjian lama, orang Israel kan bercocok tanam. Tanah itu tahun ke-7 harus diistirahatkan. Tidak boleh ditanamin supaya ada waktu rest untuk memulihkan nutrisi tanah. Dia bilang gini, kalau zaman dulu kerjaannya orang kan tanah Bu, zaman sekarang kerjaan saya ya mesin roti. Mesin saya ini ada beberapa mesin yang A saya istirahatkan 1 minggu ini. Itu waktunya me time untuk mesin itu. Manicure, pedicure, sauna, spa, maksudnya itu dikasih oli, dibenerin spare partnya, dibetulin. Saya bilang, loh kok gitu enggak rugi, padahal 1 minggu mesin ini kan bisa menghasilkan. Dia bilang adalah kerugian yang lebih besar ketika mesin itu breakdown. Kamu kosnya akan lebih mahal. Oh, jadi dia ngatur pabrik itu dari firman. Jadi saudara, Tuhan bilang dalam Injil Yohanes, tinggallah dalam firman. Apa maksudnya tinggal dalam firman? Melakukan firman, bertindaklah hati-hati sesuai yang firman Tuhan tulis. Apa saja yang saudara mau kerjakan, minta Tuhan ajarin melalui firman. Maka hasilnya akan bagus. Anda mau marah, tanya firman. Tuhan boleh marah enggak? Tanya firman. Kalau Anda ketemu ayatnya, marahlah.
labraklah, lakukan. Kalau ketemu, setahu saya enggak akan ketemu sampai kitab Wahyu. Apapun, milih jodoh, pakailah firman. Setuju? Yang masih yud-yud, gimana Bu pakai firman? Jangan kayak ilmu cocok logi, Tuhan berbicaralah dalam nama Yesus. Nanti Anda dapat keturunan ular beludak ya apa? Enggak cocok. Maksudnya itu cari tahu bagaimana tentang jodoh di firman. Bagaimana pasangan yang Tuhan mau kita ambil. Mau kerjasama dengan orang, tanya sama firman. Semua ada tertulis di firman Tuhan. Amin. Kalau Anda masalahnya gini, loh Bu semua ada di firman, ada. Problemnya banyak dari kita karena enggak baca, sehingga kita enggak tahu. Satu kali ada seseorang konseling dengan saya karena dia terlibat utang kartu kredit, pakai kartu kredit digesek untuk nolong adiknya untuk utang. Jadi dia pakai kartu kreditnya, dia bukan yang pakai uangnya, tapi dia kasih itu untuk adiknya. Saya bilang, Ibu tahu enggak kalau di firman itu enggak boleh? Enggak Bu, saya kasih lihat ayatnya di kitab Amsal. Janganlah kamu menjadi penanggung hutang bagi saudaramu. Dia bilang gini, ya saya enggak tahu Bu kalau ada ayat ini. Nah saya tanya, Ibu baca enggak? Lah itu. Kalau kita enggak ada input, bagaimana kita ada output? Dalam kitab tentang Raja Salomo, saudara tahu kan? Raja yang paling terkenal dengan hikmatnya siapa? Raja Salomo. Saya waktu membaca tentang kisah Raja Salomo saya sangat kagum. Waktu Ratu Negeri Sheba datang berkunjung, Alkitab menuliskan Ratu Negeri Sheba bertanya segala macam filsafat, firman. Saya percaya tentang eksistensi Tuhan dia juga akan tanya. Saya kok curiga, tapi tidak bisa menjadi standar asli ya. Saya curiganya bahwa Ratu Negeri Sheba itu pada akhirnya terima Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab menceritakan bahwa ketika Ratu Negeri Sheba berkunjung, itu Ratu tanya semua detail. Dan Alkitab menuliskan, Raja Salomo tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Berarti kalau Ratu Negeri Sheba, salah satunya saya percaya begini, how do you know that God exists? Saya percaya pasti Ratu Sheba bisa menanyakan itu. Dan ketika Salomo bisa menjawab, berarti ini orang pinter banget, firmannya ngelontok. Setuju Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya begini, kenapa Raja Salomo yang berhikmat kok jatuh dalam dosa? Jawabannya sederhana. Saya ingat seorang tokoh teologi namanya Charles Spurgeon. Wah, saya mengutip nama asing seperti ini, Charles Spurgeon, ahli teolog. Biar kelihatan pinter sedikit gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau khotbah. Charles Spurgeon bilang begini, wisdom, Salomo kan terkenal sebagai wisdomnya. Wisdom is not only the knowledge. Wisdom, you know how to use the knowledge. Jadi orang yang berhikmat adalah bukan sekedar tahu. Tapi engkau you know how to use the knowledge, pengetahuan itu. Yang membuat Salomo jatuh, dia cuman tahu firman, tapi tidak melakukannya. Jangan heran kalau Anda temukan kenapa pendeta itu ngerti firman, tapi kok bisa berzina. Kenapa pendeta itu ngerti firman, tapi kok bisa korupsi. Anda tahu jawabannya. He knows, but he doesn't do it. Saya ajak lihat Yakobus. Coba buka kitab Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25. Kitab Yakobus pasal 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang. Dan ia, garis bawah ini kata-kata, bertekun. Bertekun berarti apa Bapak Ibu? Continually, betul?
continually, konsisten, terus-terusan. Jadi terus-menerus bertekun di dalamnya. Apa dimaksudkan dengan bertekun di dalamnya? Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakan, tetapi lihat garis bawah itu kata-kata, sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara, apa yang terjadi pada ahli Taurat dan orang Farisi? Mereka tahu firman, tapi mereka tidak bertekun, sungguh-sungguh melakukan, menerapkan. Pokoknya simpel deh Bapak Ibu, apapun yang Anda hadapin, cari jawabannya ke firman. Jangan cari jawabannya ke hamba Tuhan. Seringkali orang tua datang ke saya bawa foto calon mantu. Bu, tolong lihatkan. Ada apa? Ada apa? Ya apa kalau burut lihat? Mana aku tahu. Ini bagus enggak orang ini? Mbok pikir lihat anjing taya apa? Ini bagus enggak bibit bebet bobot? How do I know? Loh iya kan konyol kan? Terus pakai lihat foto, apakah ini jodoh dari Tuhan? Anak-anak muda, jangan mengandalkan jodoh dari Tuhan dari omongannya hamba Tuhan. Semua harus belajar, diteliti, karena Anda hidup tidak nanti menikah untuk satu hari. Love is not blind. If love is blind, blind. Orang Surabaya blind. Ya, tanya sama yang udah merit-merit, enggak seperti di telenovela. Manis-manis, yang hujan turun lagi ya. Jemurannya tolong ya. Jadi enggak sekedar kayak gitu. Pernikahan tuh real ya, real. Benar ya Bu Lucy, real kan? Mana ada tanya sama yang udah menikah, enggak pernah bertengkar. Itu cuma di film. Enggak ada. Masalahnya Anda menikah. Nah, untuk Andri yang akan menikah. Perlu ditakut-takut, bukan takut. Tapi saudara perlu mempersiapkan karena enggak boleh retur. Oke. Once you commit, no return. No turning back. Ada yang mungkin mendelik mateng lu. Jadi jangan bilang, terus kemudian datang ke pendeta, saya salah milih jodoh. Gimana nih Bu, ini bukan tulang rusuk saya, ini tulang rusuknya sapi mungkin. Ketukar di saya Bu, gimana nih mau retur? Nggak boleh. Pelajarin firman. Cari tahu apa kata firman tentang bagaimana memilih pasangan. Ada tak Bu? Ada. Di mana aja? Banyak. Masalahnya kalau Anda tidak pernah baca, gimana ada outputnya? Saya mengencourage teman-teman RIM. Mulai komitmen untuk gali firman. Gali firman. Satu kali ada cerita benar nih. Kalau tidak ada input bagaimana keluar output? Saudara, ada yang pernah dengar nama pendeta Philip Jayabalan? Biasanya generasi-generasi kita yang tahu, yang muda-muda taunya Unwu. Philip Jayabalan ini hamba Tuhan dari India, tinggal di Malaysia. Satu kali saya pernah ketemu beliau di sebuah wedding. Orang ini pekanya luar biasa. Pada waktu saya dikenalkan sama beliau di sebuah wedding beberapa tahun lalu sebelum ke Perth. Dia bilang begini, "Sister, can I pray for you?" Saya diajak doa, oh ya enggak menolak. Duduk di wedding loh. Dia bilang begini, "I saw a map." What map dalam hati? "And I saw why you always come to that country again and again. Not for ministry only, but it seems that you're going to live there." Saya berdoa, mudah-mudahan Amerika, Kanada. Kemudian dia bilang, "That map
is Australia. Madong. Gitu. Jadi salah satu hamba Tuhan yang memberikan konfirmasi tentang ke Australia itu ya beliau. Nah ternyata berpuluh-puluh tahun yang lalu waktu beliau itu punya beban bikin sekolah-sekolah Alkitab di desa-desa di India. To teach them the gospel. Nah satu kali ada seorang hamba Tuhan dari Indonesia, kenalannya beliau berkunjung. Dengan bangga beliau ngajak visit ke salah satu desa di mana sekolah Alkitabnya dibangun. Dia pamerkan, dia bangga. Pak Philip bilang gini, Pak Philip Jayabalan, bukan Philip yang ini, Pak Philip Jayabalan. Bilang begini, kamu tahu di sekolah kami tuh menekankan mereka perlu love the word of God. Karena itu di sekolah kami yang kami tekankan dalam mereka always learn about the Bible, the word of God. Wow, very good. Dia bilang karena ketika kita punya fondasi kuat tinggal di dalam firman, maka kita akan segala sesuatu akan aman. Dia bilang begitu. Dia pamerkan, dia panggil salah satu siswa secara random. Hey you, can you come with me in my office? Diajak, mahasiswa ini gemeter kelihatan tua. Orang desa, terus tiba-tiba the chief, wah pimpinan teratas datang inspeksi. Dibawa, dia udah takut. Terus dia tanya di depan hamba Tuhan di Indonesia ini. Tell me, who killed Goliath? Cuman simple story. Dia mau ngetes anak desa, kan orang desa itu mulai dari belajar baca tulis apa susah waktu itu. Si anak muda ini tegang. Terus dia bilang gini, Pak saya tidak bunuh siapapun Pak, bukan saya Pak. Pak bukan saya orang baik-baik Pak, saya kesini buat sekolah, bukan buat bunuh siapapun. Pak Philip ini, waduh. Antara ketawa tapi malu. Terus oke ini mungkin yang rada sedikit lambat mungkin. Dia keluar lagi, dia ciduk satu murid lain random lagi. Dia ambil dari kelas yang sama. Tell me who killed Goliath? Anak muda ini kan kelihatan. Pak, sungguhan Pak, saya kemarin memang pergi sama teman-teman tapi tidak ada yang saya bunuh Pak. Beneran saya tidak bunuh siapapun. Pak Philip ini stres. Kok gimana sih hasilnya kayak gini? Marah dia. Dia panggil dosennya. Kamu ini apa yang kamu ajarkan ke murid-murid? Masa 2 murid saya panggil, saya tanya siapa yang bunuh Goliat? Mereka jawabannya bukan mereka. Apa yang kamu ajarkan? Pak dosen menjawab, beneran Pak memang mereka orang baik Pak. Mereka enggak punya reputasi membunuh. Ya ini dosen sama murid sama aja. Nah saudara gimana istilahnya tuh gini. Kalau kita enggak punya input, kalau kita enggak ngerti firman sama sekali, how do we know? Gimana kita tahu apa yang Tuhan ajarkan tentang forgiveness? Gimana kita tahu apa yang Tuhan ajarkan tentang misalnya kerjasama dengan orang? Gimana kita tahu bagaimana tentang memanage waktu? Semuanya ada di Alkitab. Dan Tuhan bilang begini, bertindaklah hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Maka kau akan berbuah. Nak Yud, mulai belajar firman, pelajarin. Nanti cari tahu, merokok boleh enggak ya? Kan enggak ada kata rokok, enggak ada. Dari A sampai Z, dari Kejadian sampai Wahyu enggak ada kata merokok. So dig, gali. Kalau Anda dengar dari kata orang kan kurang yakin. Gali, pelajarin. Bila perlu, loh sekarang dengan Google tuh gampang kok. Tinggal cari aja ayat-ayat Alkitab yang berhubungan dengan merokok. Tulisan gitulah keluar semua. Enggak ada Bu merokok, enggak ada. Tapi at least kita dibantu. Anda kalau punya konkordansi mau cari rokok enggak ada. Tapi cari semuanya. Boleh enggak merokok? Misalnya itu contoh simple. Oke, jadi kalau kita melakukan sesuai dengan yang firman Tuhan tulis, kita akan berhasil.